Materi PKN Bab 2 Kelas 8. Assalamualaikum anak-anak. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat! Bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub ketiga Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional serta melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kelas PPKN bersama saya sendiri. Oke, semoga anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke teman-teman, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kali ini kakak akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, serta cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah teman-teman, jika kita kilas balik ke dalam materi sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berisi pola-pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, Konstitusi Indonesia ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum paling tinggi dan pedoman pembentukan hukum-hukum di bawahnya. Nah, hukum-hukum di bawahnya ini disebut dengan perundang-undangan. Kemudian, perundang-undangan di Indonesia dibuat sesuai dengan kebutuhan dan cakupan hukumnya masing-masing ini dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tetap bersumber pada dasar negara kita yaitu Pancasila. Lalu, bagaimana jika undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, oke teman-teman, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian lain halnya jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, maka dilakukan pengujiannya itu oleh Mahkamah Agung. Kemudian terdapat hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang paling atas seperti yang sudah kita ketahui yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat TAP MPR. Yang di bawahnya lagi terdapat undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya terdapat peraturan pemerintah, di bawah peraturan pemerintah terdapat peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden terdapat peraturan daerah provinsi. Dan hierarki yang paling bawah yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah teman-teman, ketika sudah diputuskan untuk mengubah suatu perundang-undangan, maka terdapat syarat untuk mengubahnya yang itu sebagai berikut. Yang pertama itu, syarat yang pertama ialah terdapat 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus hadir dalam rapat tersebut, serta disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam rapat tersebut juga terdapat 5 kesepakatan dasar dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan. Mengapa sih pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah? Oke. Ya, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita negara Indonesia itu sendiri, kemudian sebagai
pola dasar negara Indonesia. Itulah halnya mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah. Kemudian kesepakatan yang kedua ialah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga ialah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya memperjelas Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif itu akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal di dalamnya. Yang kesepakatan yang terakhir ialah melakukan perubahan dengan cara adendum. Adendum itu sebuah kesepakatan atau surat perjanjian. Kemudian melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya tetaplah sebuah aturan yang dibuat untuk keteraturan dan kebaikan manusia itu sendiri. Sehingga harus dilakukan dengan penuh komitmen dan konsistensi dimanapun itu. Nah, jadi tempat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ini kita bisa memulainya dari keluarga terlebih dahulu, lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan sekolah, lalu lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, lingkungan global, serta lingkungan internet. Dengan mengakui dan mengamalkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, serta berpartisipasi dalam perkembangan negara, kemudian berjuang untuk hak dan menuntaskan kewajiban, kemudian mengikuti dan menghormati keputusan dan aturan pemerintah, serta menjaga persatuan dan hubungan baik antar warga negara, dan yang terakhir ialah menjaga nama baik dan senantiasa berprestasi mengharumkan nama negara sebagai seorang siswa tentunya. Baik teman-teman, sekian pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Silahkan berikan tanggapan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.